Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah teori organisasi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul mengelola lingkungan dan konflik. Yang pertama itu ada definisi dari konflik. Suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, dan sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Nah, terdapat 3 pandangan tentang konflik, yaitu pertama itu pandangan tradisional, yaitu menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Aliran ini juga memandang konflik sebagai suatu yang sangat buruk, tidak menguntungkan dalam organisasi. Oleh karena itu, konflik harus dicegah dengan dihindari sebisa mungkin dengan mencari akar permasalahan. Yang kedua itu ada pandangan behavioral atau yang berhubungan dengan tingkah laku. Ini menyatakan bahwa konflik merupakan suatu yang wajar, alamiah, dan tidak terelakkan dalam setiap kelompok manusia. Nah, yang berikutnya itu ada pandangan interaksionis, yang menyatakan bahwa konflik bukan sekedar suatu kekuatan positif dalam kekuatan kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk kelompok agar dapat bekerja positif. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber konflik. Konflik dalam organisasi itu secara sederhana dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor manusia. Yang pertama itu ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Yang kedua itu ada personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Yang ketiga itu ada timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egois, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Yang kedua itu ada faktor organisasi. Nah, bagian pertama itu ada persaingan dalam menggunakan sumber daya. Apabila sumber daya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Ini merupakan potensi terjadinya konflik antar unit atau departemen dalam suatu organisasi. Yang kedua itu ada perbedaan tujuan antar unit organisasi, yaitu tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Yang ketiga itu ada interdependensi tugas, yaitu konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dari kelompok lainnya. Yang keempat itu ada perbedaan nilai dan persepsi, yaitu suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif karena merasa mendapat perlakuan yang tidak adil. Para manajer yang relatif muda memiliki persepsi bahwa mereka mendapat tugas-tugas yang cukup berat, rutin, dan rumit, sedangkan para manajer senior mendapat tugas yang ringan dan sederhana. Nah, yang kelima itu adanya kekaburan yurisdiksional. Konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Yang keenam itu ada masalah status. Konflik dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit atau departemen yang lain menganggap sebagai sesuatu yang mengancam posisinya dalam status hierarki organisasi. Yang terakhir itu ada hambatan komunikasi. Nah, hambatan komunikasi baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi, bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit atau departemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis konflik. Nah, terdapat berbagai macam jenis konflik tergantung pada dasar yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Seperti yang pertama yaitu
konflik yang dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi. Yang kedua, konflik yang dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, konflik yang dilihat dari fungsinya. Yang pertama, dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi. Yang pertama yaitu masih dibagi lagi konflik vertikal. Konflik vertikal ini merupakan konflik antara karyawan yang memiliki kedudukan yang tidak sama dalam organisasi, seperti antara atasan dan bawahan. Yang kedua, konflik horizontal. Konflik horizontal ini konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama dalam organisasi, misalnya konflik antar karyawan atau antar departemen yang setingkat. Konflik garis staf. Nah, konflik ini biasanya terjadi pada karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando dan juga pejabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasihat dalam organisasi. Seperti contohnya itu perdebatan antara presiden dengan menteri keuangan. Selanjutnya ada konflik peranan. Konflik peranan yaitu konflik yang terjadi karena seseorang mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Contohnya itu seperti ibu rumah tangga yang berperan sebagai ketua PKK, harus menghadiri rapat. Dan pada saat yang sama itu ibu rumah tangga tersebut juga harus menjemput anaknya sekolah. Yang kedua, konflik yang dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya. Masih dibagi lagi. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Maksudnya itu bisa diartikan sebagai konflik yang terjadi dalam mental seseorang karena sesuatu hal. Nah, hal ini bisa berupa pilihan yang berbeda dengan kata hati. Contohnya itu, seseorang yang menyesal bekerja sebagai kriminal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, dalam diri orang tersebut, ia mengalami konflik antara nilai moral diri dengan tekanan ekonomi yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu konflik antar individu. Nah, konflik ini biasanya terjadi karena perbedaan antara individu dengan individu lain. Hal ini bisa berupa debat atau perseteruan karena perbedaan pendapat. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Nah, konflik ini terjadi saat seseorang itu tidak mampu beradaptasi dengan situasi suatu kelompok yang ia masuki. Contohnya saja seperti orang asing yang datang ke Indonesia dengan berpakaian agak terbuka. Nah, jika tidak ada rasa saling menerima dalam hal tersebut, pihak masyarakat Indonesia tentunya merasa orang asing tersebut tidak sopan dan pihak asing tersebut merasa masyarakat Indonesia itu menekan kebebasannya dalam berpakaian. Yang ketiga yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok ini maksudnya konflik yang biasanya terjadi perpecahan dalam suatu lingkup payung organisasi yang sama. Nah, perbedaan ini bisa karena pemahaman dan perbedaan cara dalam mencapai tujuan organisasi. Seperti contohnya itu dalam aliran Muhammadiyah dan NU dalam ajaran agama Islam di Indonesia. Yang selanjutnya konflik antar organisasi. Nah, konflik ini biasanya dilakukan organisasi dan berefek negatif pada organisasi lain. Contoh yang paling umum yaitu seperti peperangan antar negara, seperti serangan Jepang ke Pearl Harbor pada Perang Dunia Kedua membuat Amerika itu harus ikut perang pada saat itu juga. Selanjutnya yang ketiga, konflik yang dilihat dari fungsi. Yang pertama, konflik fungsional. Nah, konflik ini itu bisa menghasilkan keuntungan jika dapat diarahkan dan dikontrol. Contohnya seperti konflik berbentuk persaingan antar karyawan untuk mendapat reward dari perusahaan. Nah, hal ini itu tentu positif meningkatkan tingkat produksi perusahaan selama persaingan masih sehat.
Yang kedua, konflik disfungsional. Namanya disfungsional itu pasti yang tidak menguntungkan dalam hal apapun. Contohnya itu seperti tawuran antar sekolah hanya karena kalah dalam pertandingan basket atau voli atau olahraga lainnya. Baik, selanjutnya ada proses konflik. Proses konflik ini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu potensi pertentangan atau ketidaksetaraan. Nah, langkah pertama ini dalam proses komunikasi yaitu adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik itu. Kondisi itu tidak perlu langsung mengarah ke konflik. Kondisi yang juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik yang telah dimaparkan ke dalam 3 kategori umum: komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Tahap 2, kognisi dan personalisasi. Jika kondisi-kondisi yang disebut dalam tahap 1 mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan menjadi teraktualkan dalam tahap kedua. Nah, kondisi anteseden ini hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi oleh dan sadar akan adanya konflik itu. Tahap 2 ini penting dilakukan karena disitulah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Tahap 3, maksud. Maksud di sini merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Dapat diidentifikasikan 5 maksud penanganan konflik. Yang pertama, bersaing. Bersaing di sini maksudnya tegas dan tidak kooperatif. Yang kedua, berkolaborasi. Maksudnya juga tegas dan kooperatif. Yang ketiga, menghindari. Menghindari di sini tidak tegas dan tidak kooperatif. Yang keempat, mengakomodasi. Maksudnya ini kooperatif dan tidak tegas, dan berkompromi. Nah, berkompromi ini maksudnya tengah-tengah dalam hal ketegasan dan kekooperativan. Tahap 4, perilaku. Perilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Tetapi perilaku-perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud. Nah, sebagai hasil perhitungan atau tindakan yang tidak terampil, kadangkala perilaku terang-terangan menyimpang dari maksud-maksud yang orisinil. Tahap 5, akibat. Jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Nah, hasil ini dapat fungsional dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional dalam arti merintangi kinerja kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan konflik. Konflik dapat dicegah dengan cara yang pertama disiplin, yang kedua pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat mendengarkan secara aktif. Yang pertama, disiplin. Mempertahankan disiplin dapat dipergunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Manajer perawat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya. Yang kedua yaitu pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan. Misalnya, perawat junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sedangkan bagi perawat senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu komunikasi. Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, yang keempat yaitu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkannya. Selanjutnya yaitu gaya manajemen konflik. Gaya manajemen konflik adalah pola perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik. Stella Tintunai 2005 menggunakan istilah gaya komunikasi konflik, bukan gaya manajemen konflik. Sebagai contoh, seorang pimpinan yang otokratis cenderung menggunakan gaya manajemen konflik represif, subversif, kompetitif, serta agresif
dan berupa mengalahkan lawan konfliknya. Sebaliknya, seorang pemimpin yang demokratif jika menghadapi konflik akan menggunakan musyawarah, mendengarkan pendapat lawan konfliknya, dan mencari win solution. Ada macam-macam label deskriptif untuk 5 macam gaya. Sebagai berikut: yang pertama, gaya pesaing; yang kedua, manajer yang menghindari diri dari konflik; yang ketiga, akomodator; yang keempat, manajemen yang menekankan kompromi; dan yang terakhir yaitu kolaborator. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Yang pertama ada metode stimulasi konflik. Metode ini dilakukan dengan keyakinan bahwa konflik juga memiliki dampak positif dalam organisasi. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memasukkan dan menempatkan orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua ada menyusun kembali organisasi. Yang ketiga, memberi bonus, insentif, dan penghargaan untuk mendorong pesaing. Yang keempat ada memilih manajer-manajer yang tepat. Yang kelima ada memberikan perlakuan yang berbeda dengan biasanya. Yang kedua ada metode pengurangan konflik, artinya adalah mengelola konflik dengan cara mendinginkan suasana tetapi tidak menangani masalah-masalah yang menyebabkan konflik. Metode ini bisa dilakukan dengan seperti berikut. Yang pertama ada mengadakan kontrak sosial yang menyenangkan antara kelompok-kelompok seperti makan bersama ataupun liburan bersama. Yang kedua ada mengganti tujuan yang menimbulkan konflik dengan tujuan yang lebih biasa diterima. Dan yang ketiga ada mempersatukan kedua kelompok yang berkonflik untuk menghadapi musuh ataupun ancaman yang sama. Yang ketiga ada metode penyelesaian konflik. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama dominasi dan penekanan, yang kedua itu ada kompromi, dan yang ketiga adalah pemecahan masalah integratif. Yang pertama dominasi dan penekanan. Cara-caranya adalah 1. Memaksakan atau kekerasan yang bersifat penekanan otoratif. Yang kedua itu ada meredakan atau menenangkan. Yang ketiga itu ada menghindar. Dan yang keempat ada penyelesaian masalah melalui suara yang terbanyak. Yang kedua ada kompromi. Cara-cara yang bisa dilakukan adalah yang pertama pemisahan, yang kedua arbitrasi atau pewasitan, yang ketiga ada kembali ke peraturan-peraturan yang berlaku, dan yang keempat ada juga yang melakukan tindakan penyuapan. Yang ketiga ada pemecahan masalah integratif. Metode ini menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama ada konsensus. Dalam metode ini tidak akan ada pihak yang menang antara kedua belah pihak yang berkonflik. Yang kedua itu ada konfrontasi, yaitu semua pihak yang berkonflik mengeluarkan pandangan mereka masing-masing secara langsung dan terbuka. Dan yang ketiga ada penentuan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab yang terakhir adalah studi kasus. Konflik di daerah kaya sumber daya alam akibat perbedaan kepentingan terus terjadi di Indonesia, termasuk di kawasan pertambangan emas Desa Hila, Kecamatan Kepulauan Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya. Konflik yang terjadi di kawasan pertambangan emas Desa Hila merupakan konflik horizontal silang yang melibatkan masyarakat dengan masyarakat. Namun di dalamnya terdapat elit-elit lokal yang turut berperan. Masyarakat yang berkonflik adalah masyarakat yang pro tambang dengan masyarakat yang kontra tambang. Masing-masing aktor memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya di Desa Hila. Perbedaan kepentingan tersebut yang membuat konflik terjadi dan merusak sistem kehidupan sosial masyarakat yang telah ada sejak dulu. Dari semua bab dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Konflik memiliki berbagai definisi dari Demikian presentasi dari kelompok 9. Ada kurang lebihnya kami memohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.